berjumpa kembali sahabat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Bersama saya Maria Octavia Indriani Lengo selaku analis layanan umum pada BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Telah hadir bersama kita di sini Ibu Mike Anita Talo SPD selaku analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Timur. Oke, selamat pagi Ibu Mike. Selamat pagi Ibu Indri, selamat pagi semua sahabat BKD. Oke, kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu Mike bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sudah berapa lama karir Ibu di bagian perencanaan? Baik, terkait dengan berapa lama saya berada di Badan Kepegawaian Daerah, sebetulnya sejak Badan Kepegawaian Daerah masih dengan nama yang lama yaitu Biro Kepegawaian, itu tahun 2007 sampai dengan posisi saat ini saya masih aktif bekerja sebagai PNS di Badan Kepegawaian Daerah. Dan untuk saya berada pada sub bagian program data dan evaluasi sendiri itu sejak tahun 2013 Ya, sampai dengan sekarang. ya, sampai dengan saat ini. Ibu Mike bisa menjelaskan sedikit pekerjaan Ibu Mike di sebidang ya, dulunya masih sebidang ya, sebidang perencanaan data dan evaluasi ya, subbagian. Oke, baik. Meskipun dari tahun 2013 saya sudah berada pada subbagian PDE, namun terkait dengan kegiatan perencanaan atau kegiatan penyusunan laporan itu saya baru mulai menekuninya atau mendapatkan tugas dari pimpinan itu tahun 2019-2020. Jadi saat itu saya mulai berkecimpung untuk penyusunan laporan kinerja atau sakit di lingkungan BPD. Oke, baik Ibu Kiki. Informasi yang kita dengar bahwa pada saat puncak perayaan HUT Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan di Sumba Barat Daya Tamalaka itu adalah ada penghargaan juga untuk capaian implementasi SAKIP dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh dengan predikat A ya kalau tidak salah ya. Ya, Dalam artinya sangat memuaskan atau memuaskan? memuaskan. Memuaskan. Bisakah Ibu Mike menjelaskan sedikit apa itu SAKIP? Mungkin sebagian dari kita maupun masyarakat luar belum tahu apa itu SAKIP. Baik, benar sekali seperti yang tadi Ibu Indri sampaikan bahwa pada HUT perayaan NTT kemarin kita Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh penghargaan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur sendiri, di mana SAKIP kita mendapat predikat memuaskan dengan nilai berkisar 80 sampai 90. Dan saat itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih nilai 80,50. 80,50. Siap. Bisa disampaikan apa kepanjangan dari SAKIP atau mungkin dulu kan kita lebih terdengarnya LKIP. Apakah ada perbedaan LKIP dan SAKIP Ibu? Baik, kalau SAKIP sendiri itu kepanjangan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan LKIP adalah laporan kinerja instansi pemerintah. Jadi di dalam SAKIP itu terdapat komponen LKIP, pelaporan. Jadi SAKIP itu sendiri sesuai dengan regulasi yang terbaru, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Di situ ada terdapat 4 komponen dalam penilaian SAKIP, baik itu dari perencanaan, terus pengukuran, laporan, bahkan sampai pada evaluasi. Nah, LAKIP itu masuk pada tahap laporan tersebut. Berarti kalau bisa dijelaskan bahwa komponen-komponen dari SAKIP sendiri itu ada 4 ya? Iya, 4 komponen. dia agak berbeda dengan
peraturan yang lama ya, peraturan Menpan nomor 12 tahun 2015 itu ada 5 komponen. Namun sejak pemberlakuan Kemenpan 88 yang baru ini, sejak tahun 2021 kita sudah mulai menggunakan ini, sampai sejak 2022 minta maaf, kita sudah mulai menggunakan peraturan yang lama ini. Dia menjadi peraturan baru ini sudah menjadi 4 komponen. Lebih mudah sebenarnya, hanya kita saat ini masih dalam tahap
kira-kira hasilnya itu dia mendatangkan manfaat atau tidak gitu, untuk orang lain, baik itu lingkup PNS sendiri maupun masyarakat di luar sana. Jadi fungsi kontrolnya, fungsi untuk merubah kebijakan bahkan itu juga sangat penting. Ketika digunakan oleh pimpinan, mereka bisa melihat dari sistem kita ini seperti apa jalannya, apakah sudah berjalan bagus ataukah perlu ada perubahan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat ke depan. Oke, baik. Terus apakah cuma berdampak positif pada instansi pemerintahan atau berdampak pula kepada masyarakat luas? Ya tentu saja tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya Ibu Indri, dampaknya itu bukan hanya untuk PNS saja, tapi juga kepada masyarakat. Masyarakat tentu mereka merasa kita sudah membayar pajak, contoh saja kita sudah membayar pajak. Pajak itu dari uang kita digunakan untuk pemerintah gunakan secara baik untuk kembali kepada masyarakat. Nah, bagaimana